Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat bertatap muka meskipun hanya lewat media sosial. Semoga virus corona ini segera berakhir sehingga kita dapat bertatap muka di bangku perkuliahan. Amin. Tak lupa salawat beserta salam kita sanjung agungkan kepada kehadibaan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan tausiah saya, yaitu tentang perubahan Ramadan demi Ramadan sampai saat ini. Sudah kita pahami bersama bahwa Ramadan menawarkan begitu banyak keutamaan dan kemuliaan. Tetapi ada peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hendaknya kita renungkan baik-baik. Rasulullah pernah bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya, melainkan hanya rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Tabrani. Sudah berapa banyak Ramadan yang kita lewati saat ini? Kalau usia kita saat ini 21 tahun, sekitar 7 tahunan kita sudah melewati Ramadan semenjak kita balik. Ramadan menawarkan momentum perubahan yang fundamental bagi pribadi seorang mukmin maupun kehidupan umat Islam secara keseluruhan. Peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Islam terjadi di bulan Ramadan, seperti Perang Badar, pembebasan Makkah atau Fathul Makkah, sebagian peristiwa pada Perang Tabuk, pembebasan Andalusia di Spanyol oleh Tariq bin Ziyad, dan sebagainya. Termasuk proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sendiri terjadi pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini, orang beriman diharuskan meninggalkan makan dan minum. Melakukan hubungan seksual juga itu harus ditinggalkan. Dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Diperintahkan kepada kita untuk menjaga mata, menjaga telinga, lisan, tangan, kaki, pikiran, dan hati kita dari segala kemaksiatan. Diperintahkan kepada kita juga untuk memperbanyak ibadah sunnah di samping tetap memperbaiki ibadah-ibadah wajib. Kalau itu semua kita lakukan dengan benar, tentu akan ada perubahan dalam hidup kita. Untuk itu kita renungkan kembali apa sesungguhnya esensi Ramadan itu bagi kehidupan kita. Di esensi ini ada banyak. Yang pertama, Ramadan itu merupakan bulan tarbiyah, atau kita tahu sendiri tarbiyah merupakan pendidikan. Setiap manusia itu sesungguhnya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Inilah kondisi ideal bagi manusia karena ia telah bertauhid semurni-murninya sejak di dalam kandungan sampai ia lahir. Jiwa yang bertauhid inilah yang menjadikan manusia selalu merindukan kebaikan, kebenaran, dan keindahan yang sempurna, yang hanya bisa ia dapatkan ketika ia mendekat kembali kepada penciptanya. Setelah dilahirkan ke dunia, manusia yang dalam dirinya melekat hawa nafsu, berinteraksi dengan lingkungan, dan dipengaruhi godaan setan, kondisi ini bisa merusak fitrahnya. Karena itu, pendidikan yang sesungguhnya adalah mendidik diri kita agar mampu mengendalikan hawa nafsu dan memiliki imunitas atau kekebalan dari berbagai godaan. Sesungguhnya hawa nafsu adalah anugerah Allah bagi manusia. Kalau kita nggak punya nafsu, maka kita pun nggak ada gairah hidup. Nafsu yang terkendali seperti kuda tunggangan akan mengantarkan manusia sampai tujuan. Jika tidak terkendali, maka ia akan menyeret kita ke arah yang menyesatkan. Rasulullah pernah bersabda, puasa bukanlah sekedar menahan diri dari makan dan minum. Akan tetapi sesungguhnya puasa itu adalah mencegah diri kita dari segala perbuatan yang sia-sia serta menjauhi perbuatan kotor dan keji. Hadis riwayat Bukhari.
Esensi yang kedua, Ramadan merupakan bulan ibadah. Kenapa seperti itu? Ibadah kan sesungguhnya memiliki dimensi yang sangat luas yang mencakup segala perkara yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, yang nampak ataupun zahir ataupun yang tidak nampak seperti batin. Tetapi di bulan Ramadan ini kita diperintahkan mengkhususkan diri takarub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan meningkatkan ibadah kita, seperti sholat 5 waktu berjamaah di masjid, ditambah dengan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, bangun di tengah malam untuk tahajud, kemudian zikir, tadarus, doa, dan beriktiraf di masjid, terutama pada 10 hari terakhir. 11 bulan kemarin kita dibelit oleh kesibukan duniawi. Maka dari itu, setelah kita disibukkan dengan duniawi, dengan bulan Ramadan ini kita untuk beribadah kepada Allah, memantaskan jiwa kita yang selama ini terlantar. Kita membebaskan diri kita dari segala kesempitan dunia. Kita mendekatkan diri kita kepada Allah yang maha luas rahmatnya. Mari kita sambut undangan Allah di bulan ini yang telah datang kepada kita, yaitu bulan Ramadan. Dan keberkahan Allah mengunjungi kita pada bulan ini dengan menurunkan rahmat, menghapuskan dosa-dosa dan mengabulkan doa. Allah melihat berlomba-lombanya kita di bulan Ramadan ini untuk membanggakan kepada para malaikatnya. Maka tunjukkan kepada Allah hal-hal yang baik dari diri kita, karena orang yang sengsara ialah orang yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah di bulan Ramadan ini. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga, bulan Ramadan merupakan bulan muhasabah. Seperti yang kita ketahui, bulan muhasabah itu sendiri artinya introspeksi diri. Kesibukan hidup kita seringkali membuat kita kehilangan kejernihan berbagai persoalan yang bertumpuk-tumpuk dan tidak menemukan jalan keluarnya. Banyak orang yang mencari alternatif di arena-arena hiburan. Apa yang mereka dapatkan? Apakah ketenangan ataukah kejernihan berpikir atau ketajaman wawasan mereka? Justru dengan arena-arena hiburan itu akan menambah permasalahan, seperti membebani otak dan menumpuk berbagai permasalahan baru. Di sana kerakusan nafsu dan keberingasan hewani akan menumpuk. Di bulan Ramadan ini, teman-teman, nafsu kita ditundukkan, jiwa akan menjadi lebih tenang. Dalam kondisi ini kita akan lebih jelas melihat persoalan hidup. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau 11 bulan yang lalu kita sering cenderung lalai. Saat ini, mari kita bermuhasabah bersama untuk menata kembali orientasi hidup kita. Pesan Nabi kepada umatnya, orang yang pandai adalah orang yang mengevaluasi dirinya dan beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Esensi yang keempat merupakan Ramadan bulan taubat. Setiap manusia pasti mempunyai dosa dan kesalahan, dan sebaik-baiknya hamba yang berdosa adalah yang bertaubat kepadanya. Tetapi ketika doa sudah bertumpuk-tumpuk, berurat ataupun berakar, bukan perkara mudah untuk kita bertaubat. Ibarat tanaman yang baru tumbuh, mudah bagi kita untuk mencabutnya. Tetapi ketika sudah menjadi besar, kita tidak mudah untuk mencabutnya, apalagi ketika tenaga kita sudah mulai melemah. Ketika kita mencabut hal tersebut, kita dibutuhkan energi rohani kita yang luar biasa untuk berhenti dari setiap kemaksiatan. Di bulan Ramadan ini, pintu surga dibuka luas, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dan nafsu dikendalikan. Allah menawarkan ampunan bagi setiap hamba yang berdosa untuk kembali kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan puasa Ramadan dan saya menyunahkan bagi kalian sholat malamnya.
Maka barang siapa melaksanakan ibadah puasa dan sholat malamnya karena iman dan karena ingin mendapatkan pahala, niscaya dia keluar dari dosa-dosanya sebagaimana saat dia dilahirkan oleh ibundanya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Sungguh luar biasa teman-teman di bulan Ramadan ini. Belum cukup sampai situ esensi Ramadan yang kita pelajari. Ada lagi Ramadan esensi selanjutnya, yaitu Ramadan bulan jihad. Turunnya perintah puasa di bulan Ramadan ini beriringan dengan perintah jihad. Dalam perang Badar pada tahun Hijriah, kaum muslimin berperang dengan orang-orang kafir. Di bulan itu dengan berpuasa. Puasa dan jihad sesungguhnya memiliki esensi yang sama sih dalam berperang, terutama memerangi hawa nafsu. Jadi puasa itu juga merupakan jihad karena di saat puasa itu kita memerangi hawa nafsu kita sendiri, teman-teman. Tidak mungkin orang yang akan berangkat berperang melawan musuh Allah kalau dia tidak memerangi nafsunya sendiri. Demikian juga tidak mungkin orang bisa berpuasa dengan benar kalau dia tidak bisa memerangi hawa nafsunya. Karena itu sangat disayangkan jika di bulan Ramadan ini sebagian umat Islam justru menumpuk nafsu, bermalasan dan memperbanyak tidur. Menjadi pemandangan yang lumrah tetapi memprihatinkan sebagian kaum muslimin melakukan hal yang sia-sia, bahkan maksiat seperti jalan-jalan sehabis subuh, berkumpul di lapangan dengan teman-teman, bercampur baur dengan laki-laki, perempuan, sulit menjaga pandangan mata seperti bermain video game, internet, menonton TV, pagi, siang, sore, hingga hari demi hari dilakukan seperti itu, seperti memenuhi tempat rekreasi dan hiburan, pusat perbelanjaan, kolam renang, pemancingan. Itu sangat disayangkan. Dengan menunggu buka puasa, panggung hiburan musik di kebut-kebutan liar, main petasan, bahkan di beberapa tempat ada tradisi berjudi malam hari, diisi dengan begadang, mengobrol, dan senda gurau. Dan tradisi-tradisi ini baik yang lama dari nenek moyang maupun tradisi yang baru yang tidak ada hubungannya dengan ibadah Ramadan. Karena itu mari kita menempa diri di bulan Ramadan ini dengan bersungguh-sungguh berperang menundukkan hawa nafsu kita dan bersungguh-sungguh meraih setiap keutamaan di bulan Ramadan. Yang selanjutnya yaitu Ramadan bulan Al-Quran. Seperti yang kita ketahui saat ini, Ramadan diturunkan pada saat itu. Di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran sebagaimana firman Allah yang bunyinya, bulan Ramadan bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Surat Al-Baqarah 185. Al-Quran adalah pedoman hidup kita, teman-teman, yang tidak boleh lepas dari kehidupan seseorang. Tanpa Al-Quran, manusia seperti berjalan di tengah malam yang gelap gulita tanpa cahaya. Mari kita jadikan diri kita pribadi Qur'ani, keluarga kita keluarga Qur'ani, anak-anak kita generasi Qur'ani, dan masyarakat kita masyarakat Qur'ani. Kita bebaskan diri kita dari buta huruf dan buta makna Al-Quran dengan membacanya, memperbaiki bacaan, menerjemahkannya, ataupun menafsirkan dan mentadaburinya. Kita ambil hikmah darinya. Yang ketujuh adalah Ramadan bulan ukhuwah. Di bulan Ramadan ini kaum muslimin banyak bertemu dan berkumpul untuk melakukan aktivitas bersama dalam ibadah ritual maupun ibadah sosial. Bahkan sabda Nabi yang mengisyaratkan kepada kita agar membangun kebersamaan dan persatuan umat Islam. Puasa itu hari ketika manusia berpuasa dan hari raya itu ketika manusia berhari raya. Hadis riwayat Tirmizi. Karena itu mari kita hindari perdebatan dan pertengkaran dalam hal-hal yang bersifat khilafiyah ataupun furu'iyah. Para dai, khotib, ustadz hendaknya menyampaikan pesan-pesan ukhuwah, bukan malah memperuncing perbedaan yang memang
tidak mungkin disamakan. Perbedaan dalam masalah-masalah khilafiyah, furu'iyah ini pasti akan terus terjadi. Tetapi menjaga ukhuwah adalah kewajiban kita. Mari kita memperbanyak silaturahim, saling memaafkan dan saling memperbaiki hubungan, saling memberikan hadiah dan saling menasehati, saling mendoakan. Esensi selanjutnya yaitu Ramadan, bulan sedekah. Nah, untuk teman-teman semua, di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita mengingatkan kita tentang orang-orang yang kelaparan karena kemiskinan, kefakiran yang kadang-kadang tidak diketahui oleh orang-orang yang kaya. Allah hendak memberikan kabar kepada mereka bahwa ada saudara-saudara kita yang tidur beralasan tanah dan berselimut langit tanpa sekucil makanan. Kalau kita bulan puasa menahan lapar hanya dalam 1 bulan, maka saudara-saudara kita bisa menahan lapar hingga berbulan-bulan. Maka dari itu mari kita jadikan bulan puasa ini sebagai momentum untuk meningkatkan kedermawanan dan solidaritas sosial kita. Hindari segala sikap yang berlebih-lebihan, berfoya-foya, pemborosan yang tidak menumpulkan jiwa sosial kita. Siapkan harta untuk menunaikan zakat, memperbanyak sedekah dan memberi makan orang-orang yang berpuasa. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan dan bahwa beliau sering dikunjungi Jibril ketika puasa dan bahwa ketika dikunjungi itu setiap malam di bulan Ramadan, teman-teman, dan memperdalam Al-Quran. Dan sungguh Rasulullah lebih dermawan terhadap perbuatan baik dari angin yang berhembus, sangat ringan dan cepat berbuat baik tanpa merasa keberatan. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-9, puasa ini merupakan bulan dakwah, teman-teman. Dakwah itu adalah mempertautkan hati manusia dengan hidayah Allah dan merubah jiwa manusia kepada kondisi yang lebih baik dan diridhoi Allah. Hati manusia senantiasa berbolak-balik, kadang menerima, kadang menolak, kadang terbuka, kadang tertutup, kadang semangat, kadang mengendor. Itulah manusia. Kita diperintahkan berdakwah kepada manusia dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik." Dalam surat An-Nahl ayat 125. Demikian berbagai hal yang menjadi esensi Ramadan. Semoga puasa kita tidak sia-sia, tidak sekedar lapar dan dahaga. Semoga kita menjalani Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, berhasil meraih berbagai kemuliaan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mungkin hanya itu tausiah saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.